pagi mahasiswaku, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Iya, bagus kalau begitu. Kuliah hari ini kita akan belajar tentang hukum perburuan. Untuk pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Bagaimana unsur-unsurnya? Siapa yang masuk dalam hubungan kerja? Serta bagaimana mekanisme hubungan kerja? Kita pelajari hari ini. Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan minimal dua subjek hukum mengenai pekerjaan. Ketika kita berbicara tentang pengantar ilmu hukum, jelaskan bahwa hubungan hukum istilah lainnya adalah rechtbetrekking. Ishak dan Suroso mengatakan rechtbetrekking akan terjadi manakala ada hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Tentang minimal dua subjek hukum. Di sini dijelaskan bahwa ada pihak penerima dan pihak pemberi pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah pihak-pihak tersebut bisa dilakukan oleh dua atau lebih? Ya, bisa dilakukan minimal dua atau lebih. Oke, ada pertanyaan tentang siapa subjek dalam hubungan kerja. Baik, akan saya jawab. Subjek dalam hubungan kerja terdiri dari dua, yaitu pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini pengusaha dan pihak penerima pekerjaan dalam hal ini pekerja. Baik, pengusaha itu bisa bersifat perorangan, melakukan hubungan kerja dengan serikat pekerja. Kalau saudara flashback ke belakang, persyaratan perusahaan untuk mendirikan perusahaan minimal memiliki 10 pekerja. Jadi, pengusaha perorangan melakukan hubungan kerja dengan 10 pekerja yang kemudian diwakili oleh satu subjek hukum, serikat pekerja. Baik. Setelah pengusaha bersifat perorangan, juga bisa hubungan kerja itu terjadi karena adanya kumpulan pengusaha. Jadi pengusaha A, B, C, D melakukan hubungan kerja dengan federasi serikat pekerja. Jadi dalam suatu perusahaan terdapat kelompok-kelompok pekerja yang membentuk serikat pekerja. Ya, kemudian dari serikat-serikat pekerja tersebut membentuk federasi pekerja. Jadi, kumpulan pengusaha bisa melakukan hubungan kerja dengan federasi serikat pekerja. Baik, lebih banyak lagi ada gabungan asosiasi pengusaha yang melakukan hubungan kerja dengan konfederasi serikat pekerja. Konfederasi serikat pekerja terdiri dari federasi-federasi serikat pekerja. Baik, itu tadi adalah subjek dalam hubungan kerja. Apa unsur hubungan kerja? Yang pertama, adanya pekerjaan. Secara teknis, pengusaha tidak mungkin merekrut pekerja manakala kalau tidak ada pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Jadi pekerjaan di sini kalau kita flashback ke pasal 1320 tentang perjanjian, pekerjaan tersebut masuk dalam objek tertentu. Syarat objektif perjanjian kalau tidak dipenuhi maka batal demi hukum. Jadi maksudnya apa, saudara? Kalau tidak ada pekerjaan, maka perjanjian hubungan kerja batal demi hukum. Yang kedua, unsurnya adalah adanya perintah. Jadi di sini pengusaha melakukan perintah kepada pekerja. Posisi pengusaha memiliki bargaining yang sangat kuat dengan pekerja. Nah, bagaimana pengusaha melakukan perintah? Baik, jadi pengusaha melakukan perintah sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Sehingga dalam hal ini pekerja
mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan sesuai perintah yang diberikan oleh pengusaha. Unsur yang ketiga adalah adanya upah. Upah adalah hak dari seorang pekerja manakala telah melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Upah diberikan oleh pengusaha merupakan suatu kewajiban, tapi jangan lupa pengusaha harus memperhatikan upah minimum pekerja dalam melakukan pengupahan. Unsur yang keempat atau terakhir adalah waktu tertentu. Pelaksanaan hubungan kerja dibatasi dan diatur waktu tertentu, tidak secara terus-menerus. Contoh, karyawan yang bekerja di perusahaan, maka di sana akan diatur kapan berakhir kontraknya atau ada masa pensiun. Syarat perjanjian kerja. Bagaimana syarat perjanjian kerja? Harus memenuhi syarat material dan formil. Mari kita bahas tentang syarat material dulu. Baik, syarat perjanjian kerja secara material bisa kita lihat di pasal 1320. Yang pertama adalah adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat formil. Nah, dalam syarat formil ini sekurang-kurangnya perjanjian kerja memuat tentang yang pertama adalah nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Yang ketiga, jabatan dan jenis pekerjaan. Keempat, tempat pekerjaan. Kelima, besaran upah dan cara pembayaran sudah diatur di awal perjanjian. Berikutnya adalah syarat-syarat kerja, di mana di situ berisi tentang hak dan kewajiban. Perjanjian kerja juga diatur kapan mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tersebut. Yang berikutnya adalah syaratnya dijelaskan bahwa tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat di mana. Dan yang terakhir tentunya sebagai syarat untuk dikatakan sah, ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Baik, jadi dalam perjanjian kerja, syarat material dan syarat formil semuanya harus dipenuhi. Jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu itu terkait dengan pekerjaan tetap. Yang kedua adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Cirinya bagaimana, saudara? Ciri yang pertama adalah selesai pada waktu tertentu. Yang kedua adalah bukan pekerjaan pokok. Contoh, dalam bank, maka pekerjaan pokoknya adalah yang terkait dengan perbankan. Tetapi bank tersebut membutuhkan pekerjaan lainnya terkait dengan kebersihan kantor. Nah, disitulah kemudian bukan pekerjaan pokok terjadi. Biasanya bank akan melakukan perjanjian kerja outsourcing dalam membersihkan ruangan di kantor tersebut. Tugas hari ini adalah saudara menentukan kewajiban pengusaha atau majikan dan pekerja atau buruh berdasarkan KUA Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerjakan tugas tersebut di Google Classroom yang telah saya sediakan. Selamat mengerjakan, tetap sehat, dan terima kasih.